Mobil bekas mungkin jadi salah satu opsi yang menarik untuk dipertimbangkan buat kita-kita yang ingin membeli kendaraan. Tapi tentu karena kondisi unitnya beragam, pasarnya juga dinamis membuat kita perlu berhati-hati sebelum membeli. Nah, enaknya sih kita ngobrol langsung nih sama ahlinya yang udah tuntas menginspeksi ribuan mobil bekas. Yuk sini, kita ngobrol bareng Mas Sundoro Edi dari Inspektur Mobil. Bagusnya di mana nih? Yoi. Apakah di showroom, Ya, dealer gitu ya. dealer atau pedagang Atau atau perorangan. di perorangan? Atau pura-pura perorangan tapi pedagang. Sekarang banyak tuh Mas. Ada ya, banyak ya. Gimana Mas? Jadi sebenarnya kalau prinsip saya sendiri, inspektor itu selalu bicara tentang aktual. Oke. Aktual dari kondisi mobil. Jadi siapapun yang jual ya semua tergantung dari aktualnya. Baik itu showroom ataupun individu. Oh, jadi dimanapun yang penting mobilnya Ya. ada apa enggak, Ya, jelas apa enggak gitu kondisinya seperti apa. Yang Ya, penting ya. kondisi aktualnya. Nggak penting siapa yang jualnya sebenarnya. ya. Oke, tapi berarti ya stigma beli di dealer agak-agak takut kenapa-napa itu nggak begitu benar lah ya. Ya, sebenarnya kalau selama pengalaman saya jalan inspeksi, semuanya entah itu di pemakai atau di showroom itu ada aja yang kayak gitu. Oke. Bekas repair, bekas tabrak, itu nggak baik di individu Ya. ataupun di dealer, semuanya ada. Nah, kalau belinya di pemakai, ya pengennya kalau pengen dapat di pemakai ya carinya yang tangan pertama dari baru. Lebih baik gitu ya. Iya, itu tangan pertama dari baru. Jadi dokumennya tangan pertama ya masih dipegang sama dia. Kan ada nih Iya. dokumen tangan pertama, tapi orang yang megang Udah beda ya. iya bukan yang nama STNK BPKB tersebut tuh. Iya, Ya, artinya nyarinya yang itu karena riwayatnya jelas satu. Iya. Dan itu ya biasanya bisa dapat lebih murah tuh. Iya. Biasanya lebih murah apalagi kalau dia mau trade in ke mobil baru. Iya, Nah, itu biasanya bisa lebih murah dari harga-harga showroom. Tapi Oke. pada praktek nyatanya nih kadang pemakai aja atau individu nih jualnya lebih tinggi nih. Dibanding dealer ya. Ada yang kayak gitu. Ada aja, jadi semua ya balik lagi ya tergantung dari penjualnya. Cuman kalau milih nih antara showroom atau pemakai ya semuanya sama aja tergantung dari aktual kondisi mobilnya. Iya. Ya, kalau di showroom karena dia jual retail itu biasanya udah di repair, enak dilihat, udah dibenerin semua itu. Mungkin ada yang kayak gitu, Ada walaupun kelebihannya walaupun mungkin nggak semua yang yang bermasalah diberesin kan, kadang ada yang sebagian, ada juga Sekedar yang cuman dipoles-poles sekedar ada aja yang ya. cuman dipoles ya. Tapi rata-rata kalau dia menjaga nama baik itu dia pasti terima rapi di repair. Iya. Dan kalau yang benar tuh ya, mereka tuh rata-rata kalau diinspek datang, kalau ada PR mereka suruh ngomong PR-nya apa, nanti kalau emang oke baru diberesin. Oh gitu. Contohnya udah di repair nih, ternyata pas diinspeksi ada temuan. Masih dibenerin lagi sama mereka kalau bener Ya ya. nanti, oh yaudah kalau emang jadi beli nanti PR-nya Kita rapihin. kita rapiin, tapi di dulu nih harganya. Biasanya ngomong kayak gitu sama konsumen. Nah, itu mending dihindari apa mending di Ya bagus kalau yang kayak gitu. Oh iya, asal ketika kita udah deal, pas terima barang kita cek lagi ya. Iya. Jangan sampai kita terima barang terus Ya. kita nggak ngecek lagi gitu ya, Nah, sama aja benar. bohong ya. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu yang paling Mas kalau untuk di dealer tuh mungkin harganya lebih mahal sedikit karena ya tadi ada kelebihan-kelebihannya kayak udah dipoles, udah terima pakai gitu ya. bayar karyawan, bayar karyawan, pajak, bayar gitu sewa, ya. banyak. Iya. Tapi ya kita bisa punya ketenangan karena mobilnya dijual sama perusahaan gitu ya. Kita nggak takut kenapa-napa, nggak takut ketipu kali ya. Ya, Nah ngomongin soal ketipu nih Mas. Mas Sundoro kan bergerak di inspektor mobil nih, inspeksi nih. Apa sih Mas ciri-ciri pertama penjual yang berniat nipu nih Mas? Kan sekarang banyak lah jual-jual di marketplace gitu ya. Tapi kan kita udah bisa kelihatan kali ya, ada ciri-cirinya gitu. Penjual yang ketahuan, ini mah udahlah mending dihindari gitu. Apa Mas? nipu berdasarkan apa nih? Kondisi mobil atau memang Mungkin penipuan? pertama kita bahas bener-bener yang penipuan kali ya. Oke, penipuan jual beli ya intinya. Penipuan jual beli yang dia- ngomong barangnya tuh fiktif barangnya gitu, nggak nggak ada, aktual barangnya gitu ya. fiktif ya. Udah pasti postingnya. Ini ada dua ya, ada satu dua, ya pokoknya satu atau dua. Yang pertama dari kita sebut brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Facebook ya. Oke. Facebook Marketplace itu rata-rata buat penipuan segitiga.
Nah, gitu. penipuan segitiga itu ya ciri-cirinya akunnya baru. Oh, kita bisa lihat ya di akun Ya, dari sejak kapan gitu sejak ya. kapan? Akunnya itu baru. Jualnya di bawah pasaran. Oke. Sebenarnya ya kata kunci pertamanya jual di bawah pasaran dulu sih. Iya, iya, Di bawah pasaran kita lihat akunnya baru. Terus ketika kita chat, kita ngobrol sana sini, itu nanti ketika kita datang di lokasi, orangnya bilang dia nggak ada di lokasi, dia lagi keluar kota. Nanti yang di rumah saudaranya, nanti ketemu sama saudaranya di rumah, tapi transaksinya sama saya. Nah itu biasanya penipu kayak gitu. Itu 3 ciri sebelum kita datang udah ketahuan. Oke, sebaiknya dihindari Ya, Mas ya. ya, itu Walaupun kita udah deket ke lokasinya, kalau dia bilang, saya nggak di rumah, mending dihindarin ya. dihindarin ya. Lebih baik ketemu sama orang yang langsung kita berhubungan ya. Ya benar, nanti bisa ditanya. Biasanya kalau penipu kan minta sama kita yang mau beli, nanti ketemu sama saudara saya nggak boleh nanya-nanya harga urusannya sama saya. Nah itu udah kata Sampai kunci tuh. dibentengi gitu ya. Iya, jadi udah dihajar di awal duluan nih, udah dikasih sugesti-sugesti biar nggak usah nanya ke orang yang ditemui nanti. Padahal orang yang ditemuin itu yang punya mobil, yang punya mobil aslinya kan. Mas, seberapa persen Mas dari 100% misalnya katakanlah inspektor mobil sebulan berapa sih Mas? Kita Inspeksi? sekitar 1.200 unit. 1.200 unit gitu, berapa persen Mas ada fraud gitu, ada penipuan? Kalau kita yang nemuin di lapangan ya, kasus-kasus penipuan jual beli yang segitiga. Kalau yang segitiga sekarang sih udah mulai mulai berkurang nih. Mulai kalau yang tahun kemarin masih banyak, kalau tahun sekarang sih per Januari aja kemarin paling dihitung cuma 10 lah, 10. Oh gitu. 10 yang cancel penipuan. Udah sangat membaik Itu maksudnya batal kena tipu gitu. Oke. Itu kurang lebih 10, tapi ada lagi penipuan lelang mobil murah. Oh sekarang Iya, itu dia gimana sih Mas, coba ceritain Mas? penipuan lelang mobil murah. Biasanya dia pakainya akun di Instagram atau TikTok. Oke, tadi Facebook harus kita hindari karena ada beberapa ada beberapa indikator gitu ya. Sekarang TikTok dan di Facebook, Instagram dan TikTok maraknya. Gimana ya. tuh Mas lelang? Jadi dia itu bilangnya lelang mobil murah, lelang tarikan leasing. Itu kata kuncinya. Iya. Beli dari tarikan leasing, beli dari lelang. Itu udah agak nggak masuk akal tuh Mas ya? Iya, nanti dia tuh mainnya, dia cari pedagang-pedagang yang suka posting video-video. Oke. Nah, contoh, saya kan pedagang nih, saya posting dong video. Saya jual nih Mazda tuh tahun 2017, 155. Itu kan video saya kan, saya posting di TikTok. Iya. Diambil sama si penipu, diambil videonya. Ini saya jual Mazda tuh tahun 2017, diganti ya, diganti. Kadang suaranya sama tapi sekarang kan AI banyak ya. Tapi harganya beda. Dijual Mazda tuh tahun 2017. Nah, ini harganya. Nah, kadang diganti harganya nih dari 150 jadi 60 juta. Atau yang harganya di-cut. Nanti harganya di caption di bawah. Gitu ya, ditulis ya. Iya, nanti oke. Ketika ada orang nanya, "Oh ya udah, kalau mau datang harus DP dulu." Oh, dia dari DP Ya, nanti DP nih. Nanti dia DP 5 juta DP baru dikirim alamatnya. Nanti ketika udah DP datang tuh cuk ke lokasi. Nggak ada Yang ya, didatangin rumah yang punya mobilnya. Waduh. Jualnya nggak segitu, 150 kan? Ya, kayak gitu. Itu udah banyak banget. Kemarin terakhir kejadian. Baru bulan Februari kejadian. Udah DP 7 juta. Saya posting tuh di Instagram. Oh, dia sempat pakai jasanya inspektor mobil Udah pakai. Saya itu di hari Jumat kemarin ya, berarti minggu lalu itu saya posting. Ada orang nih nanya, ini penipuan apa enggak ya? Udah saya kasih tahu itu penipuan. Orangnya ngeyel. Barangkali bener kali Mas, coba aja dicek, saya bayar deh. Pasti itu bukan barangkali bener lagi, itu udah pasti penipuan. Saya posting tuh di feed kan. Oke. Besoknya ada yang kena tipu di hari Sabtu. Udah dari pedagangnya itu tuh. Iya, dari postingan yang sama. Aduh. Padahal saya udah posting 1 hari sebelum. Ya? Iya. Wow. Jadi ada berbagai cara lah ya untuk kita melihat dulu mobil bekasnya itu kira-kira ada atau enggak gitu ya Mas ya. Sebenarnya kalau udah menjelang Lebaran gini, potensi itu makin marak nih. Makin banyak. Ya kan? Tahun kemarin banyak. Gitu makin banyak. Jadi teman-teman mungkin kalau mau beli mobil bekas harus agak dicek banget gitu Mas ya.